Semua orang bilang, asalkan kamu tekun dan kerja keras, pasti kamu akan berhasil. Memang di otak itu make sense kok. Orang sukses pasti kerja keras. Tapi gimana kalau kamu udah kerja keras tapi gagal? Hey girlies, my name is Lizzie, online big sister, and welcome to my channel. Di video sebelumnya, kita ada bahas bagaimana caranya menjadi lebih konsisten. Tapi, untuk video kali ini, kita akan bahas bagaimana kalau misalnya kamu udah konsisten kerja keras, tapi ternyata gagal. Sebagai pengingat, video ini adalah part 5 dari 7 di series stories golf aku, di mana kita akan membahas topik dan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang krusial mengenai kehidupan di umur 20-an. Untuk kamu yang di umur 20-an dan merasa stuck, atau untuk kamu yang masih remaja dan merasa bingung atau takut, series ini untuk kamu. Tentu aja, tips yang akan aku bagiin itu bukan asal comot dari ChatGPT, tapi ini berdasarkan praktek dan pengalaman aku sendiri. Warning, kadang kata-kata aku tajam. Anyways, eksperimen kamu adalah data. Seringkali kegagalan itu rasanya kayak dead end, kayak jalan buntu. Tapi coba kamu reframe lagi atau ubah cara pandang kamu terhadap kegagalan. Daripada kamu lihat kegagalan itu kayak the end, aku kalah. Lebih baik kamu lihat kegagalan ini tuh kayak data yang bisa kamu gunakan sebagai referensi untuk project kamu selanjutnya. Setiap kali kamu coba hal baru, pasti ada aja hal yang kamu pelajari. Itu informasi yang mahal, karena itu adalah informasi yang kamu dapatkan dari hasil perjuangan kamu sendiri. Kalau kamu nggak coba dulu, kalau kamu nggak bikin kesalahan dulu, kalau kamu nggak gagal dulu, kamu nggak akan tahu informasi itu. Bahkan kalau hasilnya nggak sesuai dengan ekspektasi kamu, justru proses sendirinya itu yang kasih kamu insight lebih supaya kamu ke depannya bisa bikin keputusan yang lebih bijak. Contoh nih, aku rajin upload video panjang dan video pendek di social media, contohnya di YouTube, Instagram, TikTok. Mungkin bisa aja bagi beberapa orang aku gagal karena mungkin dia lihat views yang aku dapatkan itu nggak seberapa bagi dia. Tapi bagi aku, yang aku lakukan ini adalah eksperimen. Dan eksperimen adalah data. Apa sih niche yang cocok sama aku? Kenapa video ini performanya lebih bagus atau lebih jelek dari video yang lain? Apakah ada yang perlu diperbaiki lagi dari video aku? Gimana caranya supaya video aku tuh lebih bagus? Udah bagus loh kamu udah coba eksperimen. Daripada aku diem-diem aja riset-riset, analisa-analisa bagaimana cara bikin konten yang bagus, mendingan aku terjun langsung. Perfection dan procrastination itu beda dikit loh. Untuk kamu yang perfeksionis, kamu tahu gak sih perfeksionisme dan kamu menunda-nunda itu beda tipis. Ini tamparan untuk kamu dan aku juga. Karena dulu aku tipe yang kebanyakan analisa-analisa doang dan aku takut terjun langsung. Banyak di antara kita yang kayak gitu. Kita di tahap analisa terus, bikin ilusi seakan-akan kita sedang take action, padahal kenyataan kita nggak ngapa-ngapain. Belum bikin progres apa-apa. Udah sangat bagus kamu udah terjun langsung dan ambil aksi. Kamu sudah bereksperimen dan eksperimen kamu adalah data. Ya, udah jelas kan kenapa entrepreneurs yang sukses itu pasti pernah gagal berkali-kali. Mereka udah kumpulin banyak data dari hasil eksperimen mereka, dan mereka pakai data itu untuk improve strategi selanjutnya. Usaha kamu nggak sia-sia kok. Eksperimen adalah data. Kamu membangun skill. Bahkan kalau project kamu nggak langsung berhasil, pasti ada aja kamu membangun skill. Entah itu skill baru atau kamu pertajam lagi skill yang udah kamu punya. Coba kamu pikirin dulu. Pasti ada. Mungkin itu skill problem solving, memecahkan masalah. Mungkin itu skill komunikasi kamu, marketing kamu, mungkin itu skill storytelling kamu, atau bisa aja skill menjadi lebih konsisten dan disiplin. Contohnya, sebelum aku punya bisnis Gumi Craft aku bikin usaha freelance gambar. Aku tekun selama 3 tahun kembangin skill gambar aku. Tapi ternyata hasilnya nggak sebanding dengan usaha aku. Aku yang tadinya jatuh cinta sama gambar, aku jadi nggak enjoy gambar lagi. Aku akhirnya berhenti. Aku gagal karena aku udah nggak jalanin usaha itu lagi. Awalnya aku kira sia-sia loh. Aku mikir, coba seandainya aku nggak setekun itu selama 3 tahun, mungkin aku bisa menemukan sumber pendapatan lain. Tapi justru skill yang aku bangun selama aku jalanin usaha itu adalah skill yang membantu aku bikin usaha aku yang sekarang. By the way, just in case kalau misalnya kamu belum tahu, aku punya bisnis bernama Gumi Craft, di mana aku menyediakan DIY crochet kit untuk pemula yang mau belajar rajut dari nol. Aku juga ada launching produk baru yaitu Coquette Pouch Keychain. Pouch root ini bisa kamu isi dengan lipstick, makeup kamu, earbuds, ikat rambut, cash, banyak lah.
Terus setelah diisi, kamu tinggal serut dan gantung di tas kamu. Jadi ini bisa dijadikan sebagai aksesoris sekaligus tempat penyimpanan tambahan untuk tas kamu. Parchment ini tersedia 6 warna, jadi kamu bisa pilih aja yang sesuai dengan warna tas kamu. Tentu aja semua DIY kit aku dirancang khusus untuk pemula. Udah ada alat dan bahan yang lengkap, kertas instruksi, video tutorial, bahkan kelas online. Dan untuk kamu yang masih bingung, kamu bisa one-on-one counseling privat sama aku. Gratis. Udah dijamin kamu akan dipandu sampai rajutan kamu 100% selesai. Anak 9 tahun aja bisa diajarin, jadi udah pasti kamu bisa juga. Kalau aku nggak coba usaha jadi freelance ilustrator, aku nggak akan bisa desain untuk bisnis aku. Aku nggak akan paham bagaimana cara kerja algoritma sosial media, dan aku nggak akan paham bagaimana cara bisa membaca data. Setelah aku gagal usaha itu, dan aku mau mulai bisnis Gumicraft ini, aku nggak mulai dari awal. Karena aku udah dibekali dengan data, dengan skill, dan pelajaran yang aku dapatkan dari usaha aku sebelumnya. Selain itu, dari pengalaman aku tadi, aku jadi tahu aku itu orang yang seperti apa sih. Aku jadi tahu kalau aku adalah orang yang konsisten. Dan jujur aja kadang terlalu konsisten sampai aku lupa refleksi dan coba hal baru lagi. Itu salah satu alasan kenapa usaha aku selama 3 tahun gagal, karena aku kurang coba hal baru. Dari pengalaman itu, aku jadi lebih tahu aku kekurangan dan kelebihannya itu apa sih. Apa yang harus aku perbaiki lagi. You can connect the dots looking forward, but you can only connect the dots looking backwards. Kamu nggak bisa sambungin titik-titiknya dengan melihat ke depan, tapi kamu hanya bisa sambungin titik-titiknya dengan kamu melihat ke belakang. Ini quotes dari Steve Jobs yang ngena banget di aku. Pasti kita semua pernah gagal dan pasti kita akan buat kesalahan lagi ke depannya. Tapi inilah yang aku notice selama aku gagal usaha, gagal project, menghadapi masalah ini itu, sampai aku punya bisnis, aku punya privilege waktu sehingga aku bisa bikin konten di YouTube dan social media yang lain. Semua ini gak akan terjadi kalau aku gak lalu kegagalan dan masalah itu dulu. Seringkali banyak di antara kita yang bertanya-tanya, kenapa sih hal ini harus terjadi ke aku? Kenapa sih usaha aku harus gagal? Kan aku udah berusaha. Dan memang rasanya di saat itu juga kayak gak adil dan gak masuk akal. Tapi yang seperti Steve Jobs pernah bilang, you cannot connect the dots looking forward, but you can only connect them looking backwards. Pas aku dengar quotes ini, di pikiran aku tuh langsung kayak, oh iya ya, ternyata masuk akal juga. Inilah quotes yang aku pegang ketika aku merasa bingung, aku lagi menghadapi suatu kesulitan, masalah, atau kegagalan. Kamu yang harus setting cara berpikir kamu. Aku percaya, whatever happens to me will serve me in some way. Apapun yang terjadi di aku, pasti ada memberikan suatu keuntungan untuk aku. Aku bilang gini bukan bermaksud untuk menggampangkan semua masalah. Dan aku juga gak bilang kalau aku udah melalui masalah yang paling berat di dunia ini. Tapi inilah yang aku alami dan yang aku percayai. Whatever happens to me will serve me in some way. Entah aku gagal usaha, aku gagal project, aku buat kesalahan, friendship breakups, kesulitan dalam bisnis, kesulitan dalam bikin personal branding, it will serve me in some way. Pasti ada aja keuntungan yang aku dapatkan dari kejadian itu. Aku beneran percaya banget kesulitan yang aku alami sekarang, pasti Lizzie ke depannya akan berpikir, ternyata semua itu harus terjadi supaya berkat ini bisa datang. Tepat setahun yang lalu, aku menghadapi satu masalah yang jujur cukup berat di aku. Rasanya bangun setiap hari aja tuh berat, dan aku sampai insomnia karena aku takut hari esok. Aku beneran anxious banget, jantung aku sering berdebar, kadang sampai leher aku pegel, tangan aku pegel saking anxiousnya. Bahkan psikolog sampai ngajurin obat penenang yang pada akhirnya aku nggak ambil karena aku takut efek sampingnya. Dan gak tahu gimana caranya, dari masalah itu, Tuhan tuh beneran membekali aku pelajaran hidup yang penting banget. Dari masalah itu, aku jadi lebih dekat sama Tuhan. Aku jadi menemukan purpose aku, tujuan hidup aku. Tuhan juga kasih aku hikmah untuk bikin konten di social media untuk membantu orang lain juga. Tuhan juga kasih aku kesempatan untuk punya kantor ini yang sangat nyaman sekali. Tuhan kasih aku dan keluarga aku kesempatan untuk jalan-jalan ke Jepang. Semua itu terjadi dalam 1 tahun yang sama. Aku sangat bersyukur atas apa yang aku lalui, dan jujur aja aku rela lalui itu 2 kali untuk mendapatkan kesempatan yang aku punya sekarang. Tanam poin ini di pikiran kamu. Whatever happens to you will serve you in some way. Apapun yang terjadi ke kamu pasti akan memberikan keuntungan bagi kamu. You can only connect the dots looking backwards. Teruslah berusaha dan berdoa. Keep going.
Tenang aja, kamu nggak mulai dari awal kok. Perjuangan kamu sebelumnya itu nggak sia-sia. Kamu udah dibekali pelajaran dan skill dari eksperimen kamu sebelumnya. Itulah bekal yang akan kamu pakai untuk project kamu selanjutnya. Apalagi kamu masih muda, harga gagal kamu tuh masih murah. Aku kalau takut untuk mencoba sesuatu, aku selalu mengingatkan ke diriku kalau aku tuh punya privilege, aku masih di bawah naungan orang tua. Kalau aku gagal, aku masih punya tempat tinggal. Kalau aku gagal, aku masih bisa makan. Setakut-takutnya aku mau coba sesuatu, itulah yang aku ingat. Kalau kamu punya privilege ini, gunakan privilege kamu itu. Pelajari kenapa usaha kamu gagal. Ingat, eksperimen kamu adalah data, gunakan data itu. Apa sih yang harus kamu perhatikan lebih detail lagi ke depannya? Carilah mentor atau orang lain yang bisa kasih kamu pandangan tambahan. Sekarang informasi bisa diakses dengan sangat mudah, pinter-pinter gunain AI. Cari kelas atau kursus yang bisa bantu kamu untuk improve lagi. Contohnya, aku investasi beli kelas online, yaitu Sika, supaya aku lebih paham bagaimana cara bikin konten, karena ini adalah sesuatu yang baru untuk aku. Di Alkitab Philippians chapter 4 verse 6, "Do not be anxious about anything, but in every situation, by prayer and petition, with thanksgiving, present your requests to God." Atau dalam bahasa Indonesianya, Filipi 4 ayat 6, "Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur." Biasakan sebelum kamu bikin keputusan, kamu awali dengan doa. Libatkan Tuhan dalam proses pembuatan keputusan kamu. Kalau Tuhan lihat kamu siap diberi berkat, Tuhan akan kasih. Tuhan gak lihat keadaan ekonomi negara dulu. Terserah dunia mau berkata apa. Mau ekonomi lagi anjlok, bisnis pada tutup, lagi PHK massal. Kalau Tuhan mau kasih kamu berkat, gak ada yang akan bisa menghentikan rencana Tuhan untuk kamu. Gak ada seorang pun, gak ada satu hal di dunia ini pun yang bisa menghentikan rencana yang Tuhan punya untuk kamu. Pasti Tuhan akan membukakan jalan. Ingat, kalau kamu merasa ragu, takut, atau khawatir, anggap aja itu adalah undangan untuk kamu berdoa ke Tuhan. Homework! Di setiap video, aku udah kasih kamu homework supaya kamu bisa mulai sekarang juga. Untuk homework kali ini, aku mau kamu keluarkan buku jurnal kamu. Jawab pertanyaan ini. Apa saja skill dan pelajaran yang kamu dapatkan dari eksperimen kamu? Mungkin kamu lebih paham bagaimana cara mengoperasikan bisnis. Mungkin kamu jadi lebih pinter cara manage waktu. Mungkin kamu jadi lebih tahu kamu itu orang yang seperti apa, kelebihan dan kekurangannya itu apa. Lalu, jawab pertanyaan ini. Apa yang bisa kamu perbaiki ke depannya? Pasti ada aja hal yang bisa kamu tingkatkan lagi. Coba analisa eksperimen kamu dari perspektif yang objektif. Ingat, video ini adalah part 5 dari 7 di series 20 School Up aku. Di part 6, kita akan bahas bagaimana caranya kita dengan nyaman keluar dari zona nyaman. Bingung nggak tuh? Seringkali kita dengar orang bilang, kalau kamu nyaman sekarang berarti kamu nggak bertumbuh. Dulu pun aku juga mengira demikian. Tapi kamu tahu nggak sih, keluar dari zona nyaman itu sebenarnya nggak harus menyeramkan. Topik ini akan aku bahas di video selanjutnya, jadi kamu jangan lupa like video ini, subscribe, dan nyalain bel notifikasi supaya kamu nggak ketinggalan lagi. As always, I appreciate you, dan kita akan ketemu lagi di video itu. Take care, guys!